Inkindo mempersembahkan 45 tahun Inkindo Mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah sambutan pembuka yang akan disampaikan dari Kementerian Pertanian yang diwakilkan oleh staf khusus Menteri Pertanian. Kami mengundang yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sam Herodian MS, Ibu Apek Eng. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Inkindo yang ke-45 Pak ya. Apa saya harus nyanyi atau enggak? Ya, jadi Pak Eri tadi nggak mau nyebut nama saya karena terlalu panjang gelarnya. Itu sengaja Pak, karena ini lingkungan konsultan, kalau makin panjang kan ya rate-nya kan mahal gitu Pak. Apalagi internasional ya, Pak Tajudin, Prof ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan aja dulu, nanti di sela-sela itu atau setelahnya saya sampaikan juga hal-hal yang di luar yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya akan bacakan sambutan Menteri Pertanian pada acara Seminar Nasional Inkindo, Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Pembina Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo, Ketua Umum Inkindo, para narasumber seminar, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara Seminar Nasional Inkindo dengan tema Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas. Saya komentari sedikit dari Kementerian Pertanian, Pak Ketua, terima kasih karena mengangkat tema ini. Bapak Ibu sekalian, dalam 5 tahun ke depan, Presiden terpilih programnya dari 10 program unggulan, 5 pertama, 4 diantaranya adalah berhubungan langsung dengan pangan dan energi. Dan itu terkait langsung dengan Kementerian Pertanian. Jadi ini tugas berat ke depan, makanya kami sangat mengapresiasi dengan tema ini, Pak Eri sangat tepat, karena program utama Presiden terpilih adalah pangan. Dan di sini ada Pak Sadar nanti akan menguraikan lebih lanjut tentang hal ini. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Inkindo yang sudah mengundang saya sebagai keynote speaker pada acara ini. Hadirin yang saya hormati, situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan bagi masyarakat ini semakin kompleks, seperti adanya peringatan BMKG terkait kondisi kekeringan saat musim kemarau mulai Juni 2024 sampai akhir September 2024. Serta diperparah lagi dengan situasi tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah. Kondisi ini akan berdampak terhadap menurunnya produksi dan terganggunya distribusi pangan, melambungnya harga komoditas pangan yang mengakibatkan tingginya inflasi serta memicu terjadinya krisis pangan dunia. Saat ini terdapat 59 negara dalam kondisi kelaparan serius. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sementara kita enak-enak di sini, di hotel yang baik, kemudian dengan makan-makan yang ada, enak ya, 900 juta orang di luar sana, penduduk dia menderita kelaparan. Ya, akibat defisit pangan. Jadi ini masalah pangan bukan masalah sembarangan. Sekitar 8,5% penduduk Indonesia kurang gizi dan lebih dari 30% anak stunting. Inilah yang mengakibatkan saya kira Presiden terpilih sudah tepat mengagendakan untuk pangan bergizi ya, gratis. Jadi bukan pangan gratis saja, tapi pangan bergizi. Di antaranya adalah susu. Makanya tadi saya tanya ke Pak Ketum, itu apa tuh siapa yang menampilkan video mengenai susu tadi ya, produksi susu dan seterusnya sapi. Saya tambahkan bahwa dalam waktu dekat kita harus mengimpor 1,3 juta ekor sapi untuk
sapi susu ya, untuk sapi perah ya, belum untuk sapi potong. Dan ini memerlukan penanganan yang luar biasa. Mengimpor sekian banyak kalau hanya untuk pedaging itu tidak terlalu sulit, tetapi begitu susu maka sangat complicated. Nah, hal-hal semacam tadi kita perlukan teknologinya, termasuk SDM-nya yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang berniat untuk investasi di bidang peternakan khususnya susu, silakan menghubungi kami Pak. Butuhnya apa? Kita siapkan red carpet untuk Bapak dan Ibu sekalian. Red carpetnya udah ada ya Pak Ketum di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya calon lahan, misalnya ada di satu PTPN nganggur, saya mau sini boleh nggak investasi? Kami fasilitasi Pak Ketua. Kami fasilitasi. Silakan datang ke kantor kami. Yang penting punya duit ya, jangan nanti menggadaikan lahan yang udah dapat HGO. Itu yang kita nggak mau ya Pak sadar ya. Kita kerjasama, banyak hal di pertanian ini yang perlu konsultan dan juga investor. Saat ini di Merauke, walaupun Merauke udah lama kita terdengar ya, saat ini sangat serius. Kemarin juga Pak Bahlil sudah ke sana dan tim kami juga dari Kementerian Pertanian ada mendampingi. Ada beberapa pabrik gula yang dibangun baik oleh swasta maupun BUMN. Nah, kita fasilitasi semuanya. Kondisi ini tentunya merupakan warning bagi ketahanan pangan nasional kita, karena ketahanan pangan akan berdampak terhadap ketahanan negara. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang sekarang IPB, tanggal 27 April 1952, menyampaikan bahwa persoalan pangan merupakan persoalan hidup matinya suatu bangsa. Mengandung berbagai aspek penting, antara lain bahwa pangan merupakan hal yang mendesak dan harus menjadi prioritas utama. Ya, Pak Menteri sering mengatakan tidak ada pangan, tidak ada negara. Dan kita mungkin belum lupa, dulu kita pernah dengar namanya negara Uni Soviet. Dan itu bubar ketika masalahnya gandum. Bukan karena perang nuklir, tapi karena gandum. Pecah mereka jadi Rusia dan seterusnya. Coba perhatikan data pangan pada saat Pak Soeharto turun, harganya sedang tinggi-tingginya tuh Pak. Jadi gejolak pangan ini bisa mengakibatkan juga kerusakan sosial dan bahkan juga bubarnya satu negara. Ini enggak sembarangan. Hadirin yang saya hormati, produksi beras kita tahun 2023 yang sebesar 31,1 juta ton menurun 0,44 juta ton dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Di sisi lain, impor beras tahun 2023 lebih dari 3 juta ton. Bahkan tahun ini pun sudah ada izin untuk impor dengan jumlah yang sama, bahkan lebih ya. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, impor tidak memecahkan masalah, karena di negara lain pun juga mulai menahan untuk ekspor, untuk ketahanan pangan mereka sendiri. Dan ini, kalau kita tidak siap dengan pangan kita sendiri, khususnya yang staple food, pangan utama, maka itu warning untuk kita semua dalam keadaan bahaya ya. Oleh karena itu saya kira sangat tepat Presiden terpilih program utamanya adalah pangan. Bahkan yang pertama itu adalah swasembada pangan. Dan jumlah 3 juta ton ini termasuk yang dalam 5 tahun terakhir yang terbesar. Bahkan sebenarnya bukan 5 tahun yang terakhir ya Pak Godori. Ini mungkin impor sekarang dalam 6 bulan terakhir ini terbesar selama Indonesia merdeka. Ini tidak main-main. Ada faktor-faktor lain yang tidak saya bicarakan di sini. Kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus akan sangat membahayakan ketahanan pangan, stabilitas dan ketahanan negara kita, bukan ketahanan pangan, ketahanan negara kita. Pada data BPS menunjukkan bahwa luas tanam padi selama masa Oktober 2023 sampai Mei 2024 sebesar 6,55 juta hektar dan mengalami penurunan 3,83 juta hektar atau 36% jika dibandingkan rata periode yang sama 2015-2019 yaitu 10,39 juta hektar. Artinya kita harus siap-siap menambal kekurangan ini di musim kemarau ini. Oleh karena itu program utama Kementerian Pertanian diantaranya adalah optimalisasi lahan rawa, di mana biasanya kalau di rawa justru musim kering ini mereka bisa tanam, dan juga pompanisasi. Dimanapun ada air, kalau Pak Menteri bilang jangan sampai tuh air tuh nganggur dari Bengawan Solo terus sampai ke laut tanpa kita manfaatkan untuk mengubah menjadi protein, menjadi karbohidrat.
Penurunan luas tanam ini tentunya sangat mempengaruhi luas panen padi yang berdampak pada penurunan produksi pada padi yang dihasilkan. Namun pada kunjungan kami kemarin dengan Bapak Presiden di Jawa Tengah, justru padi masih banyak yang masih hijau di lapangan, artinya pada musim kemarau nanti kita akan panen cukup banyak di Jawa Tengah. Mudah-mudahan tempat yang lain juga, karena terakhir saya ke Jawa Tengah. Mencermati dinamika produksi beras akhir-akhir ini, Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi beberapa penyebab tidak optimalnya produksi padi, yaitu volume pupuk bersubsidi yang kurang, hanya 4,7 juta ton atau 50% dari alokasi tahun-tahun sebelumnya. Tidak semua petani mendapatkan akses mendapatkan pupuk bersubsidi, seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH, berkurangnya penggunaan bibit unggul, ansiltan yang sudah tua, karena selama periode yang lalu tidak ada penambahan yang signifikan, dan baru sekarang kami intensifkan kembali, serta dampak dari perubahan iklim El Nino yang masih berlangsung sampai saat ini. Sebenarnya ada berita bagusnya juga dari BMKG, katanya kita akan La Nina di musim ini, jadi kemarau basah, nah ini akan mudah-mudahan terjadi sehingga kita pertanaman bisa selamat di musim kemarau ini. Sebagai antisipasi terjadinya penurunan produksi beras berlanjut di tahun 2024 dan dalam upaya untuk mencapai kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun skenario kebijakan meningkatkan produksi padi sebagai berikut. 1. Kebijakan jangka pendek untuk swasembada meliputi optimalisasi lahan rawa sebesar 400.000 hektar, pompanisasi sawah tada hujan sebesar 1 juta hektar, dan tumpang sari padi gogo pada tanaman kelapa sawit dan tanaman yang lainnya, perkebunan lainnya sebesar 300.000 hektar. Yang kedua, kebijakan jangka panjang untuk memperkuat cadangan pangan, ekspor dan bantuan pangan kemanusiaan meliputi cetak sawah baru 1 juta hektar per tahun. Ini Bapak dan Ibu sekalian pekerjaan yang sangat besar yang membutuhkan kerjasama kita semua. Pengembangan BUMN pangan, pengembangan industri hilir, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta kebijakan hulu hilir dalam satu komando. Hal ini tentunya menjadi fondasi dalam tahapan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sasaran utama yang akan dicapai adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh internasional meningkat, daya saing bangsa meningkat, intensitas emisi gas rumah kaca menurun, serta net zero emission. Ketahanan pangan menjadi modalitas bangsa ini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, serta mencapai sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2045. Oleh karena itu, mewujudkan ketahanan pangan, program strategis Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya adalah optimalisasi lahan rawa, pompanisasi lahan tada hujan, cetak sawah swakelola, pertanian modern, dukungan program makan siang gratis atau makan siang bergizi, penguatan penyuluhan pertanian, dan hilirisasi komoditas pertanian. Hadirin yang saya hormati, dalam melaksanakan program khusus dan program-program reguler lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan dari produksi dalam negeri, Kementerian Pertanian tentunya tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak termasuk Inkindo untuk turut serta mengawal dan mendampingi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Sekali lagi, saya mengharapkan dukungan Inkindo dalam turut serta mendukung program peningkatan produksi pangan dengan terus memacu kolaborasi lintas sektoral, khususnya untuk peningkatan produksi pangan dalam negeri. Semoga dengan kerjasama ini akan semakin mensinergikan program dan kegiatan Kementan dan Inkindo untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Saya yakin melalui kolaborasi dan sinergitas ini akan dapat mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berswasembada pangan. Pertanian maju, negara kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saya kira itu Bapak Pak Ketum dan hadirin semua. Pada intinya kami Kementerian Pertanian welcome Pak, anytime kalau Bapak dan teman-teman ingin mengetahui program lebih lanjut. Banyak sekali
peluang yang dihadirkan ke depan, program untuk 5 tahun ke depan bersama-sama dengan tim Pasada sedang kami bangun, Kementerian Pertahanan juga bergabung, dan itu butuh sekali konsultan maupun investor di dalamnya. Jadi selamat bergabung untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Bapak, ditunggu. Kami akan mintakan cenderamata sebagai kenang-kenangan. Dengan itu kami mengundang Ketua Umum DPN Inkindo Bapak Insinyur Eri Heriadi, didampingi dengan Sekjen DPN Inkindo Bapak Imam Hartawan. Kami persilahkan. Sam yang terhormat, ini ada cenderamata Pak. Ini kayak piala Oscar tapi bukan piala Oscar Pak. Ini khas Inkindo yang mendesain anggota kami Pak Nyoman Warte Pak. Berat ini Pak, hati-hati. Bisa dipajang di kantor Bapak. Inkindo mempersembahkan 45 tahun. Inkindo Mandiri menuju Indonesia Emas 2045.